Salam Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa. Saudara, di dalam Mazmur 29 pada ayatnya yang kedua dikatakan begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan melalui saat teduh misalnya, sesungguhnya kita sedang menggunakan hak kita untuk berdoa dan mengabdi kepada Tuhan, atau terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Kita terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sesungguhnya senjata iblis untuk melemahkan dan membujuk kita, yaitu berbagai kesibukan serta kekhawatiran akan kebutuhan jasmania. Yesus Kristus, kalau kita lihat, dia berpuasa 40 hari, 40 malam, dan ia mulai merasa lapar. Apa yang terjadi? Pada saat itulah iblis melancarkan jurusnya dengan mencobai dia, dengan menawarkan pelbagai hal yang menjadi kebutuhan manusiawinya, baik makanan ataupun kemewahan dunia. Namun saudara, dengan sangat tegas Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-10, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, janganlah kemewahan dan iming-iming dunia ini membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang kekal. Sesibuk apapun dan seberat apapun beban hidup kita, kita harus dengan tekun berdoa dan berbakti kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan doa dan bakti kita. Amin. Oleh karena itu, kita harus merespon apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6, dikatakan begini, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, berdoa atau bersaat teduh atau beribadah adalah waktu untuk membuat komitmen dengan Tuhan. Amin. Saat kita berdoa, berarti kita sedang meminta Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya bagi kita hari itu. Saat berdoa, berarti kita sedang meminta Tuhan untuk membimbing kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang perlu dan yang tidak perlu. Sebab kalau saudara baca di 1 Korintus pasal 10 ayat 23 dikatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, pada saat berdoa, kita menemukan rahasia kekuatan dan sukacita sejati. Jika orang Kristen hidup senantiasa dalam kesukaran, mudah mengalami kelemahan dan tidak pernah merasakan kebahagiaan, itu karena mereka tidak mempunyai waktu lagi bersama dengan Tuhan, dan mungkin mereka tidak berjalan bersama Tuhan. Sebab itu, untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, yaitu sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, marilah kita di 2021 ini kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan
Dia nyatakan kepada kita apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk membangun persekutuan dalam saat teduh, dan kami harus berjalan bersama Tuhan, sehingga perjalanan kami di 2021 ini adalah perjalanan yang sukses dan mengalami keberuntungan karena pertolongan-pertolongan Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap kami. Maka Engkau memberkati setiap jemaat yang mendengarkan tayangan ini, yang mengikuti apa yang dilakukan setiap hari oleh Diaspora TV melalui Word from Heaven ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka sehingga hari-hari hidup ini menjadi hari-hari yang sukses, hari-hari yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan kanseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tim doa dan kanseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Tuhan memberkati.